Ya, saya akan membahas berkaitan dengan analisa ya. Biar nanti teman-teman biasanya rata-rata yang dicari itu analisa. Saya kadang tidak habis pikir kenapa analisa yang dikejar. Padahal analisa ini tidak bisa membuat kita ini menjadi hebat ya. Kalau analisa menjadi dasar utama, itu nanti jadi tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tebakan saya benar, berarti untung. Tebakan saya salah, berarti rugi. Ya, itu nanti jatuhnya kepada spekulasi atau judi atau gambling, tebak-tebakan. Nah, apakah dalam trading bisa dikatakan tebak-tebakan? Makanya mindset kita harus betul-betul kita luruskan. Jangan kita fokus ke analisa. Kalau analisa nanti mainnya ke tebak-tebakan. Analisa oh ini nanti naik, ternyata turun. Analisa kita salah, tebakan kita salah. Jangan. Kita buat naik dan turun itu bisa berpotensi. Tidak peduli marketnya bergerak kemana. Berpotensi ini kita bisa manfaatkan di situ untuk taking profit di sana. Sehingga tidak tebak-tebakan. Ketika kita analisa salah, close, recovery. Nah, di dalam apa yang namanya tebak-tebak ini tidak bisa recovery, atau dalam dunia perjudian tidak bisa recovery namanya. Artinya kalau kita tebak salah ya salah. Kalau dalam trading kan salah tidak masalah, tidak menjadi akhir semuanya. Kita bisa lakukan recovery sedikit demi sedikit dan akhirnya bisa meminimalkan tingkat kerugian kita. Dan kalau kita dapat misalkan profit 100, ya kita dapatnya 100. Mungkin ada sebagian yang menerapkan komisi kecil ya, tetapi tetap mendekati angka 100. Nah, dalam perjudian beda ya. Kita misalnya pasangnya 1000, kalau rugi semuanya. Kalau untung tidak bisa begini. Mungkin 700, mungkin 600. Begini sudah. Kalau trading kita profit di situ lotnya 1, profitnya 700 ya 700. Ya, kalaupun ada sebagian broker yang menerapkan komisi 0,3%, ya itu tergantung kita. Kalau kita sepakat dari awal, setuju ya sudah kita tanggung resikonya. Kalau kita sudah tahu misalkan ada komisi seperti itu tidak cocok ya sudah tidak usah diikuti, jalankan yang lain atau ikuti yang lain. Makanya kalau kita memilih broker, perhatikan dari awal apa yang menjadi potongan-potongannya atau apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi yang akan kita terima di sana. Sehingga mindsetnya betul-betul harus kita benahi ya. Kita fokus pada proses sekali lagi ya. Proses untuk apa? Proses untuk menjalankan sistem trading kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya fokus ke profitnya. Ya, kalau kita kerja di perusahaan sama, kita belajar untuk tanggung jawab, disiplin, menjalankan kerjaan kita, tanggung jawab kita dengan baik. Tidak usah berpikir nanti saya sok jadi kerjanya serius. Kalau tidak dilihat nanti saya santai. Pengen profit, pengen dapat penghasilan besar. Yang kita lakukan selalu akan kembali pada kita. Kalau kita bekerja keras, kalau kita bekerja maksimum dengan ikhlas, dengan hati, tentu di situ nanti hasilnya juga tidak akan berbohong. Oke, kita mulai dari analisa. Mungkin banyak ditunggu-tunggu soalnya. Analisa ini banyak sekali caranya sebenarnya. Nah, Wijaya Trading tentu punya ciri khas sendiri. Fokus kita adalah price action. Sengaja saya tidak mengajarkan berbagai macam indikator biar menjadi ikon di sana bahwa fokus kita memang price action. Paling nanti yang kita ajarkan adalah yang berkaitan dengan price action. Apa itu? Namanya moving average. Jadi price action ini salah satu analisa yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Dari mana harga itu terbentuk? Ya dari harga yang terbentuk dari chart itu sendiri ya. Chart itu sendiri adalah indikator yang paling valid, apalagi kita terapkan di emas. Dasar dalam pengambilan keputusan kita menggunakan price action adalah harga. Harga ini ada harga lalu, harga histori, ada harga saat ini. Apakah indikator itu tidak berdasarkan harga? Tidak. Jadi harga yang terbentuk itu menjadi histori, menjadi jejak ya. Sehingga yang ada di indikator itu sama, basicnya adalah harga masa lalu dan sekarangnya dia direfleksikan atau dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman.
sehingga muncullah nanti grafik, muncullah nanti petunjuk arahnya, garisnya naik atau turun, petunjuknya ini berada di bawah atau di atas, itu nanti akan muncul. Namun diingat, di dalam indikator selalu ada delay, selalu ada penundaan di sana, ada jedanya, sehingga ada kalanya indikator ini sudah valid, menunjukkan ini naik, ketika kita sudah entry ternyata sudah saatnya turun. Apakah bisa kita membaca probabilitas harga ini dengan hanya melihat candlestick saja? Bisa ya, tapi harus betul-betul kerja keras. Nanti kita tambahkan sedikit, karena dalam price action itu yang paling utama adalah harga itu sendiri. Jadi harga histori, harga saat ini. Histori itu artinya rekam jejaknya atau track recordnya seperti apa, kemudian kita kombinasikan dengan saat ini. Nah, untuk membaca pergerakan harga itu, maka kita harus banyak menguasai candlestick ya. Kita harus banyak menguasai candlestick. Yang pertama, kuasai candlestick dulu. Membaca candlestick ada beberapa komponen yang kita akan lihat nanti di sana. Yang pertama, volume atau body atau badan candle. Yang kedua dari sumbu candle. Yang ketiga dari rasio. Yang keempat posisinya kita lihat. Candle yang dengan body yang tebal ini artinya momentum. Kalau ini tebal warna merah, maka momentum seller yang kuat. Artinya banyak yang menjual, banyak penjual di sana. Kalau banyak penjual, maka harga itu cenderung naik, apalagi banyaknya penjual semakin tebal atau semakin ketat di sini. Dalam satu daerah kalau lagi panen mangga itu yang jual banyak, semakin banyak yang menjual, maka harga semakin anjlok. Nah, ditunjukkan begini banyaknya penjual. Sebaliknya, kalau yang jual sedikit, kemudian yang beli banyak, nah ini grafiknya ganti warna hijau, ini yang beli banyak. Permintaan semakin banyak, kalau musim misalnya hujan, ya, ada musim hujan, kemudian Lombok itu banyak yang rusak, artinya yang jual sedikit, yang beli banyak, yang makan Lombok itu tiap hari banyak, sehingga permintaan banyak, persediaan tidak ada, yang jual juga kecil, maka harga meroket naik, yang ditunjukkan dengan volume yang tebal begini. Ini artinya permintaan yang banyak, sehingga kalau permintaan banyak ini harga makin melesat naik. Ini artinya apa? Artinya potensi bergerak naik lebih kuat. Kalau yang jual makin banyak, potensi yang menjual makin banyak, harga itu makin anjlok. Ada potensi untuk terus bergerak turun. Ini adalah kekuatan dari body atau momentum. Nah, tinggal nanti kita lihat ketebalannya seperti apa. Kemudian kita bandingkan dengan historinya, sejarahnya sebelumnya. Ya, kalau misalkan yang lain hari sebelumnya atau candle sebelumnya ini panjang-panjang, kemudian yang di sini merah satu, ini kelihatan tebal, tidak ada sumbunya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan historinya, dengan harga sebelumnya, ini masih belum apa-apa, masih kalah telak dengan hijau, artinya masih di bawah kontrol warna hijau. Beda kalau yang lain kecil-kecil. Nah, yang lain kecil-kecil, yang ini merah panjang, maka ini momentum yang kuat. Ada peluang, ada potensi untuk bergerak turun lagi. Sehingga kalau sudah tahu ini mau turun, tentu kalau kita entry sell itu ada peluang untuk kita dapat profit dengan lebih cepat. Itu ya, cari cara membaca candle itu bodinya, kemudian sumbunya. Nah, ada sumbunya, ada kalanya sumbunya itu panjang seperti ini, ada kalanya sumbunya pendek. Masih kalah panjang dengan sumbunya, dengan bodinya. Kalau ini lebih panjang sumbunya. Sumbu ini adalah penolakan. Kalau sumbunya di atas, maka ini penolakan seller, sehingga ada peluang yang kuat untuk bergerak berbalik turun.